Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Saudara-saudara yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada diri kita. Nikmat sehat, nikmat iman. Alhamdulillah kita masih bisa menjalani puasa dengan baik sesuai dengan syariat. Shalawat dan salam kami sampaikan, kami haturkan pada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, tabi'in. Insya Allah kita selalu mengikuti jejaknya sampai akhir kelak nanti. Saudara yang berbahagia, alhamdulillah mulut kita masih bisa merasakan makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Kita masih bisa merasakan pahitnya minuman berupa obat atau yang lainnya, jamu. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan gurihnya makanan. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan manisnya minuman, dan masih bisa merasakan hal-hal lain yang bisa kita rasakan melalui lidah kita. Seandainya saja kita bisa melihat bagaimana saudara kita yang mungkin karena diuji oleh Allah, yaitu kena penyakit getah bening, maka dia tidak bisa merasakan bagaimana makanan yang dia makan. Tidak merasakan sama sekali apakah itu manis, gurih, pahit, dan seterusnya. Tidak merasakan sama sekali. Tapi alhamdulillah kita bisa merasakan apa saja makanan yang kita makan setelah berbuka puasa. Alhamdulillah mulut kita pun masih bisa bicara, dan mudah-mudahan kita berbicara untuk hal yang terbaik, bukan sebaliknya untuk mencela orang, merendahkan orang, menghujing orang, menyakiti orang, dan bahkan underestimate pada orang lain. Semoga saja kita bersyukur karena kita tahu bahwa banyak saudara kita yang tidak beruntung karena mungkin takdir dan seterusnya, dia tidak bisa berbicara. Tapi alhamdulillah dia tetap bersyukur walaupun tidak bisa berbicara, karena Allah memberikan keberkahan sehingga tidak pernah mengucapkan kata yang kotor, atau mungkin dia tidak pernah ngerasani, mengunjing, dan seterusnya. Masya Allah. Alhamdulillah tangan kita keduanya masih bisa menggerakkan dan masih bisa mengambil sesuatu apapun untuk memasukkan ke mulut kita, atau mengambil apapun atau melakukan segala apapun. Kita tahu banyak saudara kita karena diuji oleh Allah stroke ringan, sehingga tangan kita pun tidak bisa melakukan apapun. Untuk itu alangkah bersyukurnya akan berbicara. Tapi alhamdulillah dia tetap bersyukur walaupun tidak bisa berbicara, karena Allah memberikan keberkahan sehingga tidak pernah mengucapkan kata yang kotor, atau mungkin dia tidak pernah ngerasani, mengunjing, dan seterusnya. Masya Allah. Alhamdulillah tangan kita keduanya masih bisa menggerakkan dan masih bisa mengambil sesuatu apapun untuk memasukkan ke mulut kita, atau mengambil apapun atau melakukan segala apapun. Kita tahu banyak saudara kita karena diuji oleh Allah stroke ringan, sehingga tangan kita pun tidak bisa melakukan apapun. Untuk itu alangkah bersyukurnya kami karena kita masih diberi kesehatan berupa badan, tubuh, bagian-bagian yang tubuh kita yang masih bisa berfungsi. Alhamdulillah mata kita masih bisa melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, yang semuanya adalah bisa merupakan produk Allah, bisa berupa pemandangan yang indah, bisa juga melihat pelangi yang berwarna-warni, dan seterusnya. Maka bersyukurlah kita memanfaatkan mata kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Masih ada saudara kita juga yang tidak bisa melihat karena buta, dan mereka pun tidak akan menyesali kebutaannya, karena
seorang yang beriman tahu bahwa ini adalah kebaikan Allah terhadap seorang itu, sehingga dia tidak bisa melihat sesuatu yang mungkin dilarang oleh agama. Masya Allah. Dan kita pun bersyukur kita masih bisa mendengar, telinga kita masih normal, kita masih bisa mendengar hal-hal yang terbaik, mendengarkan tausiah, mendengarkan bacaan Al-Quran dan seterusnya. Coba kita lihat saudara kita yang mungkin belum beruntung, dia tuli, tidak bisa mendengar apapun, toh mereka pun bersyukur, berterima kasih pada Allah Azza wa Jalla karena dengan ditulikan telinganya sehingga dia tidak bisa mendengarkan sesuatu yang jelek. Itulah manfaat yang sungguh luar biasa yang harus kita syukuri dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kaki kita masih bisa melangkah kemanapun kita ingin, sesuatu yang positif, kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, ke musola, ke kajian, tempat-tempat kajian dan seterusnya. Dan alhamdulillah masih banyak juga saudara kita yang tidak punya kaki satu atau bahkan dua-duanya, tapi mereka pun merasa bersyukur pada Allah dengan tidak adanya kaki, dia tidak melangkahkan di tempat-tempat yang tidak baik, ke tempat perjudian, ke tempat yang mungkin dilarang dan seterusnya. Maka sebagai seorang yang beriman, mereka merasa bersyukur karena mereka tidak bisa melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang tidak baik. Hadirin yang berbahagia, untuk itu kami harus bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat pada kita, dan juga kita masih bernapas lega, kita bisa menghirup udara Allah yang begitu sejuk. Coba kita bayangkan, saudara kita yang mungkin karena tidak bisa bernapas dengan lega, atau mungkin karena sesak nafas, dia harus dibawa ke rumah sakit dan dia harus disambung dengan oksigen. Berapa biaya yang harus dia keluarkan? Tentunya banyak. Tapi kita alhamdulillah setiap hari menghirup udara Allah tidak pernah dimintai bayaran sepeser pun. Dan kita tahu bahwa seandainya saja Allah menghentikan udara angin ini satu detik saja, kemungkinan kita akan kelabakan karena kita tidak bisa bernafas. Maka bersyukurlah kita atas segala sesuatu yang dilimpahkan, diberikan pada kita, dan kita harus pandai-pandainya bersyukur. Alhamdulillah. Saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini akan saya sampaikan tausiah yang mungkin cukup ringan, tapi ini sangat bermanfaat fadilahnya buat kita, karena masih banyak yang mungkin lalai atau lupa, tapi insya Allah kami akan mengingatkan itu dalam rangka watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Yang pertama, judul yang akan saya sampaikan yaitu kita harus berbeda dengan orang lain. Tentunya apa? Dalam hal kebaikan. Kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Fastabiqul khairat. Yang pertama, ketika kita mau pergi keluar dari rumah kita, apakah itu dalam rangka bekerja atau silaturahmi atau kunjungan kemanapun, maka kita harus tahu bahwa disitulah ada pahala yang harus kita dapatkan. Bagaimana caranya? Ketika kita keluar, kita membuka pintu, kita izin sama Allah, minimal bismillah. Syukur-syukur kita lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Kita tidak punya daya upaya apapun, tidak punya kekuasaan apapun. Ketika kita keluar rumah, itu semuanya dalam genggaman Allah. Apakah di perjalanan kita akan terjadi sesuatu, itu semuanya karena Allah. Maka kita izin dengan Allah. Apa yang membedakan? Ketika kita keluar rumah tidak membaca apapun, tidak izin sama Allah, kita tidak mendapatkan apapun. Itu kita. Tapi ketika kita izin sama Allah dengan bacaan tadi itu, alhamdulillah kita mendapatkan pahala. Itu yang harus bedakan dengan orang lain. Orang lain keluar rumah begitu saja, kita harus izin sama Allah. Emangnya kita siapa? Kita tidak punya daya apapun, karena kita semuanya dalam genggaman Allah. Ketika kita keluar, entah itu jalan kaki, atau mungkin naik sepeda, atau naik motor, atau bahkan naik mobil, ya, kita tahu bahwa kita sering diajarkan, kita pun berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa untuk perlindungan kita dalam perjalanan.
Kita tidak tahu apakah dalam perjalanan kita baru 1 meter, 2 meter, kemudian kita terjadi kecelakaan, kita terkapar, kita berdarah, kita dibawa rumah sakit, kita tidak tahu. Wallahu alam, karena semuanya kita dalam genggaman Allah. Tapi ketika kita sudah izin sama Allah, alhamdulillah kita pasti dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita dalam perjalanan, manfaatkan waktu kita, karena setiap detik, setiap saat adalah pahala bagi kita. Terutama orang-orang yang paham tentang agama, orang-orang yang tahu tentang agama. Maka setiap langkah, setiap detik adalah pahala buat kita. Masya Allah. Ketika kita pegang setir, pegang stang, apapun kita jalan kaki, kita manfaatkan untuk berzikir atau untuk beristighfar. Cukup sederhana, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau kita bisa berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar. Kita gabung subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Dahsyat sekali. Tapi apakah banyak yang melakukan itu? Wallahu a'lam. Tapi kita harus berbeda dengan yang lain, karena dengan bacaan itu kita dalam perjalanannya dilindungi oleh Allah. Apalagi ketika kita keluar dari rumah dalam rangka mengikuti kajian, maka malaikat akan menaungi dengan sayap-sayap. Masya Allah. Dan itulah yang harus kita lakukan, sepele, tapi itu sangat bermanfaat untuk kita. Kita manfaatkan. Kemudian di bulan Ramadan ini, kita tahu bahwa bulan yang penuh ampunan, maghfirah dan seterusnya, bulan ditebarkannya pahala, maka waktu-waktu luang kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Itu lebih bagus dari yang lain, karena kita tahu ketika kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan kebaikan pada kita. Di sebuah hadis disebutkan di sana bahwa ketika kita membaca satu huruf, alif, lam, mim, 3 huruf, Allah akan memberikan 10 kebaikan satu hurufnya. Kalau alif, lam, mim, 30 kebaikan. Masya Allah. Bagaimana kalau kita membaca satu mukroh atau satu juz? Masya Allah. Ini jaminan yang dinaskan dalam Al-Quran. Apa bedanya dengan orang yang membaca majalah atau membaca surat kabar? Mereka hanya mendapatkan ilmu dunia, tapi ini akan mendapatkan dua-duanya, akhirat, dunia dan akhirat. Masya Allah. Bedanya di situ. Nah, ketika mereka membaca surat kabar atau majalah atau novel, dia tidak akan mendapatkan pahala. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, pahala yang kita dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitulah kita seterusnya kita manfaatkan dimanapun kita berada. Ketika kita di kantor, ada waktu kita ambil Al-Quran, karena Al-Quran itu juga ada di HP kita. Manfaatkan daripada kita ngerumpi, daripada kita ngobrol atau membicarakan yang lain, manfaatkan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk itu, mudah-mudahan itu sangat bermanfaat untuk kamu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya kira itu yang kami sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.